Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan perkembangan pertempuran di Marijoa yang telah berkembang menjadi semakin seru setelah keterlibatan dari Gorosei Warkery. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, pihak pemerintah dunia awalnya hanya melibatkan Gorosei Garling, Satria Suci, dan para agen-agen Cypherpol. Namun seiring berjalannya waktu, Warkery juga datang ke sana dengan tujuan utama menjaga pintu masuk utama Kastil Pangea. Dengan begitu, dia akan melawan siapa saja yang mencoba menerobos masuk ke dalam sana. Nah, saat ini Sang Gorosei itu sedang bertarung menghadapi Karasu bersama dengan dua sekutu pasukan revolusi yang berasal dari ras Lunaria dan ras Buccaneer. Ada momen beberapa waktu yang lalu di mana ketiga orang itu melancarkan serangan kuat kepada Warkery secara bersama-sama. Namun, hal tersebut malah memicu Warkery untuk berubah ke dalam mode hybrid Monster Hulk. Dalam mode itu, kekuatannya mengalami peningkatan berkali-kali lipat. Dia pun mulai menyerang Karasu, anggota Lunaria, dan anggota Buccaneer yang sedang berhadapan dengannya. Mereka bertiga menjadi sangat terdesak karena serangan-serangan dari Warkery memiliki kekuatan yang luar biasa. Karasu mencoba untuk menahan Warkery memakai teknik-teknik dari kekuatan buah iblisnya, tapi tampaknya dia tak mampu menghentikan Sang Gorosei itu. Kekuatan Karasu bisa diatasi dengan mudah oleh Warkery sehingga keadaan menjadi sangat merepotkan. Para Gorosei lain yang ada di dalam Kastil Pangea bisa merasakan bahwa Warkery sudah berubah wujud ke dalam mode hybrid, sehingga melalui telepati mereka pun mengingatkannya agar tidak bertarung terlalu berlebihan. Jangan sampai amukan Warkery justru merusak Kastil Pangea atau mengakibatkan kehancuran parah yang tidak seharusnya terjadi. Warkery pun paham soal itu, sehingga dia akan tetap bijaksana dalam mengeluarkan kekuatannya dengan sebisa mungkin meminimalisir kerusakan di lingkungan sekitar. Berhubung Warkery harus menahan diri, mungkin hal ini bisa dianggap sebagai keuntungan bagi pihak pasukan revolusi, tapi tetap saja mereka kerepotan dalam menghadapi gempuran serangan dari Sang Gorosei berkekuatan Hawk itu. Melihat teman-temannya semakin terdesak, Dragon pun akan melancarkan serangan angin yang sangat kuat sehingga membuat Garling langsung terpental. Kemudian, Dragon pun mendekati tempat Warkery untuk membantu Karasu dan para sekutunya di sana. Melihat Dragon mendekat, tentu Warkery tidak bisa tinggal diam. Sang Gorosei itu langsung mengambil ancang-ancang untuk melancarkan suatu serangan. Begitu juga dengan Dragon yang melancarkan serangan juga. Hal tersebut pun membuat serangan mereka berdua beradu di tempat itu, sehingga terjadi bentrokan haki yang sangat dahsyat karena mereka sama-sama melapisi serangan mereka dengan Haushoko haki yang kuat. Setelah adu haki itu, keduanya pun masih akan saling serang beberapa kali, tapi Garling yang tadi dihempaskan oleh Dragon datang lagi untuk menyerangnya, sehingga Dragon pun terganggu akibat intervensi dari Garling. Dragon sebenarnya mau saja bertarung melawan dua Gorosei itu sekaligus, tapi Karasu bilang pada Dragon untuk fokus saja pada Garling, biar mereka bertiga saja yang menghadapi Warcury. Dari segi statistik, pasukan revolusi memang menduga bahwa Gorosei Garling lebih kuat dari para Gorosei yang lain, sehingga berbahaya jika Dragon menghadapi Garling dan Warcury sekaligus. Selain itu, Dragon juga merupakan kartu as milik pasukan revolusi, sebab setelah ini di dalam Kastil Pangea masih ada lagi berbagai musuh kuat yang harus mereka lawan. Di antaranya ada 3 Gorosei lain, yaitu Jupiter, Mars, dan Nusjuro. Kemudian beberapa kesatria suci yang masih ada di dalam sana, dan juga ada kepala staf pemerintah dunia, yaitu Kong. Jadi, Dragon tidak boleh kehabisan tenaga di awal-awal pertempuran ini. Karasu memang adalah salah satu penasehat dalam pasukan revolusi, sehingga Dragon seringkali mendengarkan pendapat darinya. Dragon pun bilang, baiklah, dia serahkan Warcury pada Karasu dan anggota Lunaria serta anggota Buccaneer serta. Dragon percaya bahwa mereka bertiga pasti bisa menghadapi
menghadapinya. Karasu pun bilang, tenang saja. Dia juga mau mencoba kekuatan baru yang telah dia kuasai tempo hari, sehingga Karasu percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini. Jadi, Karasu, anggota Lunaria, dan anggota Bukaner yang ada di sana akan kembali bertarung melawan Gorosei Warkyuri. Di area lain, ketua komunitas ras Bukaner yang sedang melawan salah satu kesatria suci juga menyaksikan aksi Warkyuri yang membuat rekan-rekannya menjadi terpojok. Dia tidak bisa tinggal diam, sehingga dia pun melancarkan serangan kuat kepada kesatria suci yang dia lawan itu. Sehingga kesatria suci tersebut pun langsung terpental jauh. Ketika kesatria suci tersebut mulai bangkit kembali dan akan bertarung lagi, dia dihadang oleh beberapa anggota Bukaner yang lain. Dengan begitu, sang pemimpin komunitas Bukaner itu pun mendapat kesempatan untuk pergi ke tempat Warkyuri. Berhubung dia memiliki kemampuan hebat, maka ketua komunitas Bukaner ini mungkin bisa cukup membantu Karasu dan kawan-kawan yang sedang terdesak di sana. Keadaan di Marijoa benar-benar menjadi semakin seru serta tidak mudah tertebak juga bagaimana kelanjutannya. Beralih ke bagian bawah Redline di sisi Paradise. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, pertempuran juga terjadi di sana antara sekutu pasukan revolusi yang dipimpin oleh Koshiro melawan pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Vice Admiral John Giant. Koshiro pun berduel melawan marinir raksasa itu di atas kapal besarnya, yang mana Koshiro mampu unggul karena dia jauh lebih gesit dan menguasai lebih banyak teknik dibanding Vice Admiral John Giant. Pada akhirnya, Koshiro melancarkan serangan pamungkas yang sangat kuat sehingga John Giant pun seketika langsung tumbang di sana. Para marinir lainnya menyaksikan kekalahan dari Vice Admiral tersebut menjadi sangat terkejut karena mereka tahu sekutu pasukan revolusi yang ada di sana akan menjadi sangat unggul mulai dari sini. Setelah mengalahkan John Giant, tidak ada lagi masalah serius dari pasukan angkatan laut di bagian bawah Redline, sehingga Koshiro pun ingin naik ke atas agar bisa melibatkan diri dalam pertempuran utama. Di bagian bawah Redline di sisi dunia baru pun ada pertempuran lain antara sekutu pasukan revolusi melawan angkatan laut. Tapi keadaan di sana cukup berbeda dengan keadaan di sisi Paradise, sebab bagian bawah Redline di sisi dunia baru berdekatan dengan New Marineford, sehingga pasukan angkatan laut yang melawan mereka di sana lebih banyak dan ada banyak pula Vice Admiral tangguh di lokasi tersebut. Jadi, keadaan pertempuran di tempat itu untuk sekarang masih sangat sengit dan tampak cukup berimbang. Berpindah ke area lain yang jauh dari sana, Elbaf akan kembali mendapat sorotan. Di dunia bawah, pelatihan haki Luffy di bawah bimbingan Gaban masih terus berlanjut. Sebelumnya, Luffy sudah berhasil menguasai Haoshoku Haki dan Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi secara bersamaan dengan optimal. Dengan begitu, kontrol haki dari si topi jerami itu telah semakin baik untuk dipakai dalam pertarungan. Namun, latihan masih belum selesai. Kali ini, Gaban akan mengajari Luffy salah satu teknik unik dari Haoshoku Haki yang efektif untuk dipakai dalam menyerang. Mereka akan menjadikan pohon-pohon besar yang ada di dunia bawah itu sebagai objek untuk latihan. Menurut Gaban, jika Luffy mampu menguasai teknik unik yang akan diajarkan ini, maka kemampuan bertarung Luffy akan meningkat drastis. Gaban juga menambahkan, teknik yang akan diajarkan ini akan sangat berguna dalam melawan para pengguna kekuatan regenerasi. Beralih ke tempat Zoro dan Sanji, mereka masih berada di cabang unik yang terletak di antara dunia bawah dan dunia matahari, bersama dengan beberapa kru bajak laut New Giant Warrior. Di tempat itu, mereka sedang bertarung melawan para musuh yang terdiri dari 3 raksasa iblis dan banyak mimpi-mimpi buruk. Untuk para raksasa iblis sudah berhasil mereka atasi, sehingga sekarang tersisa para monster mimpi buruk saja. Zoro pun berniat untuk mencoba suatu teknik serangan baru memakai Haoshoku Hakinya. Nah, teknik tebas ini tidak sekedar menebas saja, tapi juga memberi dampak yang sangat destruktif. Ketika ada seekor monster burung besar yang mendekati mereka, Sanji tampak bersiap untuk menyerang. Namun, Zoro memintanya untuk membiarkan monster tersebut karena Zoro ingin melancarkan suatu jurus baru. Dia pun mengambil ancang-ancang lalu melancarkan teknik tebasan baru itu. Memang ada dampak destruktif dari serangan Zoro itu, tapi masih jauh lebih dominan dampak
tebak-tebasan seperti biasa. Itu artinya, jurus baru Zoro tersebut masih terbilang belum sempurna, karena yang dominan hanya efek potongannya saja, bukan efek destruktif seperti yang dia inginkan. Sanji pun menyadari bahwa Zoro sedang mencoba jurus baru, tapi masih gagal. Zoro membenarkan itu, tapi dengan penuh percaya diri, dia bilang dia akan segera berhasil memakainya sebentar lagi. Berhubung di sana masih cukup banyak monster mimpi buruk, artinya ada kesempatan bagi Zoro untuk kembali mencoba beberapa kali sebelum mereka pergi naik ke dunia matahari. Sanji pun bilang sebenarnya dia juga ingin mencoba suatu jurus baru. Jadi supaya adil, mereka harus membagi jatah untuk melawan para monster mimpi buruk yang ada di sana. Sebagian akan dihadapi oleh Sanji dan sebagian lain dihadapi oleh Zoro. Para monster mimpi buruk itu bukan musuh yang menjadi masalah serius bagi mereka berdua, melainkan hanya akan menjadi objek latihan saja. Jadi jelas bahwa setelah ini Zoro dan Sanji akan memiliki suatu teknik baru. Setelah itu, kita memperlihatkan kelanjutan pertempuran di Pulau Bari dengan kembali berfokus pada Admiral Ryogugyu. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, sang Admiral itu sedang bertarung melawan krokodil, Uroge, dan kakak beradik Germa. Dia sempat terkena serangan mereka sehingga dia menjadi sangat marah. Ryogugyu pun mulai mengamuk dengan mengeluarkan serangan-serangan tumbuhan berskala besar dari tubuhnya sendiri. Berhubung tumbuhan itu keluar dari tubuh Ryogugyu bukan dari tanah, jadi krokodil tidak bisa menghentikannya dengan membuat lingkungan sekitar menjadi tandus. Skala serangan dari Ryogugyu itu cukup masif, sehingga banyak para musuh menjadi kerepotan. Fujitora yang sedang bertarung melawan Mihawk bisa merasakan apa yang sedang Ryogugyu lakukan. Dia pun berteriak kepada rekannya itu untuk meminta Ryogugyu berhati-hati. Jangan sampai serangan darinya membahayakan para marinir lain di area sekitar sana. Nah, lucunya, mendengar itu malah membuat Ryogugyu protes pada Fujitora, karena dia berbicara tentang keamanan para marinir lain, sebab menurut Ryogugyu, justru Fujitora lah yang lebih sering membahayakan orang lain dengan meteor-meteornya. Memang, Fujitora kadang sering spam meteor tanpa melihat kondisi sekitar, sehingga aneh rasanya ketika dia menyuruh Ryogugyu untuk berhati-hati, padahal dia sendiri tidak pernah berhati-hati dengan serangan yang selalu dia lancarkan. Ini tentu pemandangan yang cukup konyol karena Fujitora dan Ryogugyu malah berdebat di tengah pertempuran yang kacau ini. Beralih ke tempat lain, Pulau Wideria akan kembali ditampilkan. Di sana, Vegapunk bersama beberapa ilmuwan hebat dari seluruh dunia sedang berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal yang serius. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, mereka membicarakan tentang potensi tenggelamnya dunia dan betapa pentingnya harta legendaris One Piece. Nah, kini mereka akan membicarakan tentang hal lain soal dua ilmuwan hebat yang tidak hadir di sana, yakni Vinsmoke Judge dan juga Caesar Clown. Sudah beredar kabar bahwa Judge dan Caesar membentuk organisasi baru bernama Neomets. Menurut Vegapunk, melihat sifat dari dua orang itu, penemuan-penemuan mereka bisa sangat berbahaya. Apalagi Judge dan Caesar punya hubungan erat dengan organisasi dunia bawah, sehingga mudah bagi mereka untuk mendapat banyak dana dan juga dukungan. Saat ini, kelompok Neomets itu sedang berada di Pulau Karakuri dan terlibat dalam pertempuran di tempat tersebut. Mereka bergerak atas perintah dari Dufeld, salah satu kaisar dunia bawah yang merupakan donatur besar kelompok tersebut. Tujuan mereka adalah agar bisa menjalin hubungan baik dengan kelompok Cross Guild supaya mereka juga memiliki pengaruh besar di bisnis dunia bawah. Jadi, kini para ilmuwan pun telah memilih jalan mereka masing-masing. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!